Khutbah Idul Fitri 1445 H, 2024 M. Penguasa hianati amanah konstitusi. Oleh Irfan S. Awas. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, terlebih dahulu marilah kita memuji kebesaran ilahi dengan mengucapkan garis bawah, Alhamdulillahirabbil alamin, garis bawah. Segala ungkapan puji dan syukur kita tujukan hanya kepada Allah, pengatur dan penguasa alam semesta. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa jualah. Maka pada hari ini, 1 Syawal 1445 H bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 2024 Masehi, kita dapat menjalankan perintah agama, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di tempat ini, sebagai penyempurnaan dari ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan selama sebulan penuh. Sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, yang dengan perantaraan beliau Allah SWT sebarkan rahmat dan karunia-Nya, kemudian merekomendasikan beliau sebagai uswah hasanah, contoh terbaik, bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar dan berfaedah. Oleh karena itu, segala ucapan, perbuatan serta akhlak beliau, wajib bagi umat Islam untuk menjadikannya tauladan amal solih dalam menelusuri jalan lurus menuju keridaan Allah SWT. Sesungguhnya Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, sangat mencintai hamba-hambanya. Sebab Allah telah memuliakan kita dengan anugerah mengenalnya. Allah mencintai kita, sebab Allah telah memuliakan kita dengan anugerah berdiri di hadapannya. Allah mencintai kita, sebab Allah telah memuliakan kita dengan anugerah sujud kepadanya. Kita sujud menyentuh bumi, namun doa kita menembus langit. Dengan demikian, tidakkah kita ingin membalas cinta Allah SWT, dengan meningkatkan takwa kepadanya, agar kita diberi hidayah dalam memilih jalan hidup yang benar, diberi petunjuk dan kecerdasan dalam menghadapi ujian hidup, apalagi menyangkut anak dan harta, lebih-lebih terkait bangsa dan negara. Manusia seringkali bingung dan sulit menentukan sikap. Diberi karunia berupa Furqan, yakni kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, sebagaimana arahan wahyu ilahi dalam firman-Nya. Wahai kaum mukmin, jika kalian taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian kecerdasan untuk membedakan antara yang benar dengan yang batil. Allah akan menghapuskan semua dosa kalian dan mengampuni kalian. Allah memiliki rahmat yang sangat besar. Quran Surah Al-Anfal 8:29. Amanah dikhianati *. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah garis bawah. Kesabaran bangsa Indonesia kini benar-benar sedang diuji, terutama akan hadirnya pemimpin negara yang baru, seperti diumumkan KPU Komisi Pemilihan Umum pada pertengahan Ramadan, tepatnya tanggal 20 Maret tahun 2024 lalu. Pasca pengumuman tersebut, rakyat Indonesia berharap presiden terpilih adalah figur pemimpin negara yang berintegritas, bijaksana, adil dan beradab serta bertanggung jawab. Rakyat semua berharap agar pemimpin terpilih perhatian terhadap aspirasi rakyat, menerapkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Namun menyaksikan proses yang terjadi sebelum, ketika, dan setelah pemilu, harapan itu bagai menegakkan benang basah. Artinya, harapan yang sia-sia karena mustahil untuk dilakukan. Bermunculannya serentetan dosa dan aib politik mengikuti pemilu Pilpres. Salah satu alasannya,
Belum usai masalah dinasti kekuasaan berbasis KKN korupsi, kolusi, nepotisme, penolakan DPR pindah kantor ke IKN. Menyusul isu rekening kantong Semar, yaitu rekening yang diduga untuk mengelola uang haram berjumlah triliunan rupiah yang dimiliki oleh para terduga terdakwa korupsi. Rekening kantong Semar merupakan tindak pidana pencucian uang TPPU para koruptor yang bersekongkol dengan sejumlah artis, termasuk penceramah agama terkenal. Di tengah protes hasil pemilu yang ditengarai curang alias tidak jurdil, kita mempertanyakan nasib kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Kita khawatir kemana orientasi politik dan ideologi para pemimpin terpilih. Apakah akan menyelenggarakan pemerintahan mengikuti petunjuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat kemerdekaan, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945? Ataukah Indonesia ke depan akan mengikuti budaya sesat oligarki, berkiblat ke China komunis, atau menjadi pro-war Zionis Yahudi? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab calon penguasa baru, dalam lawatannya ke China, tanggal 1 April tahun 2024, berjanji akan belajar mengelola negara dari Partai Komunis China. Saya sangat mengagumi pencapaian rakyat China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Dan saya ingin belajar dari pengalaman Partai Komunis China dan memperdalam pertukaran pemahaman dalam tata kelola pemerintahan, ungkap Prabowo Subianto. Janji politik semacam ini jelas sangat berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan ketuhanan YME. Lalu kemana Pancasila akan dibawa? Apakah akan dijadikan Trisila atau Ekasila yang anti-agama versi komunis? Sungguh mengkhawatirkan. Apabila Allah SWT murka gegara pemimpinnya yang buruk, ditinjau dari sudut pandang konstitusi maupun kitab suci. Marilah kita mengambil ibrah dari sebuah kisah dalam kitab garis bawah Al-Uqubat, garis bawah karya Ibnu Abi Ad-Dunya. Dari Qatadah, bahwasanya dulu Nabi Musa pernah bertanya pada Rabb-Nya, "Wahai Rabbku, Engkau ada di langit, sementara kami ada di bumi. Maka berikan kami tanda dengan apa Engkau murka, dan bagaimana Engkau ridha." Allah SWT menjawab, "Jika orang-orang terbaik di antara kamu yang memimpin kalian, itulah tanda bahwa Aku ridha. Namun jika orang-orang terburuk yang memimpin kalian, itulah tanda Aku murka." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dosa politik terbesar yang dilakukan para pemimpin bangsa Indonesia adalah mengkhianati janji konstitusi dan mengingkari sumpahnya pada Allah SWT. Setiap presiden dan pejabat negara RI, ketika dilantik membacakan sumpah jabatan dan janji sesuai agamanya, sebagai teks suci, perjanjian dengan rakyat, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Asteris. Perhatikan, sumpah jabatan ini menegaskan bahwa sebagai pejabat publik mereka akan berusaha untuk mengutamakan kepentingan publik dalam semua proses jabatannya. Dirinya mendeklarasikan tidak akan menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan harus menghindari kesan nepotime. Masyarakat mempercayai teks suci yang dibacakan pejabat itu merupakan kesadaran dan tanggung jawab etis untuk bertindak demi kepentingan publik. Presiden dan para pejabat yang suka ingkar janji,
mungkin berpikir bahwa sumpah jabatan hanyalah retorika patriotik yang dulu dibuat oleh Founding Fathers untuk sekadar seremoni. Padahal teks sumpah tersebut sebenarnya adalah landasan moral spiritual, perjanjian dengan Allah dan rakyatnya. Teks sumpah jabatan yang membawa nama Allah adalah permohonan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menyaksikan kebenaran pernyataan janji, dengan kesiapan untuk mendapatkan kutukan ilahiyah apabila terjadi pelanggaran oleh yang bersumpah. Berbagai kerusakan moral, krisis ekonomi, kezaliman politik, korupsi dan nepotisme yang menimpa negeri ini, pangkal utama dan fundamental adalah pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan kitab suci, tapi mungkin kurang disadari oleh bangsa Indonesia. Ketika penguasa negara mengkhianati amanah konstitusi secara sengaja, maka akibat buruknya pasti merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Karena pemerintah enggan membuat aturan dan kebijakan berbasis keadilan sosial demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Syariat Islam, sistem hidup yang membawa misi penyelamatan negara dan rakyat. Di dalam Al-Quran diperintahkan supaya para pejabat negara yang telah bersumpah agar memenuhi sumpah jabatannya. Wahai manusia, sempurnakanlah janji kalian kepada Allah jika kalian berjanji. Janganlah kalian melanggar sumpah setelah dinyatakan. Karena kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah-sumpah kalian. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Quran Surah An-Nahl 16:91. Ingkar janji sejatinya adalah karakter setan iblis untuk mengelabui manusia. Setan akan merasa senang dan berhasil mencapai tujuannya saat manusia terperdaya oleh janji-janji kosongnya. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 120, Allah SWT menjelaskan. Garis bawah setan memberi janji kepada para pengikutnya dan melambungkan angan-angan kosong mereka. Janji-janji setan kepada manusia, semuanya palsu. Garis bawah QS. An-Nisa 4:120. Maka menjadi kewajiban rakyat Indonesia menuntut pemerintah, khususnya presiden dan wakil presiden serta para pejabat tinggi negara, supaya memenuhi janjinya kepada Allah SWT. Para politisi, parpol, aparat keamanan, pejabat ASN, ormas, tokoh agama, dan rakyat yang merasa diuntungkan oleh pengkhianatan penguasa pada sumpah dan janji konstitusi, janganlah bersikap buta tuli terhadap tipu daya setan. Seperti anjing yang mulutnya dikasih daging, akan menggonggong sesuai keinginan tuannya. Anggota DPR, dengarlah suara rakyat. Berhentilah jadi setan bisu. Seperti ungkapan yang mengeluhkan gedung DPR RI hanya dihuni politisi busuk. Kalau mau kritis jangan nyolong. Kalau ikut nyolong jangan omon-omon. Jadilah follower saja. Ungkapan seorang anggota DPR. Ketika memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka berjanji dan bersumpah dengan nama Allah untuk memimpin Indonesia ke jalan yang benar dan diridainya, yaitu berlaku adil, mengikuti jalan lurus, dan berbakti pada nusa dan bangsa. Itulah janji proklamasi yang tidak dipenuhi oleh pemimpin negara RI hingga hari ini. Dan inilah pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam tingkat kepresidenan terhadap janjinya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kita menyeru seluruh rakyat Indonesia termasuk pemerintah, supaya memenuhi janjinya kepada Allah untuk melaksanakan syariat Islam sebagai hukum negara, bukan hanya menjadi agama rakyat ansich. Mengapa kita menuntut janji ini dipenuhi? Karena janji kepada Allah bila tidak dipenuhi,
Indonesia akan jadi negara gagal. Bahkan terancam dihancurkan oleh Allah SWT. Garis bawah sekiranya penduduk